Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ittaqullah wa sallu khamsakum. Yang mana ya? Isnani utawi rong perkara. Isnani utawi rong perkara iku yakrahu sengit. Kariha yakrahu. Iku yakrahu sengit huma ing isnani. Sopo ibnu Adam manusia. Yakrahu rupane sengit sapa ibnu Adam. Al mauta ing kematian. Al mautu lan utawi kematian iku khairun luwi bagus. Lahu kadua ibnu Adam minal fitnati saking fitnah. Wa yakrahu lan sengit sapa ibnu Adam killatal mali ing kidike harta. Wa qillatul mali lan utawi kidike harta iku aqallu luwi kidik lil hisabi marang hisab. Tok darin. Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Satu, benci terhadap kematian. Padahal kematian lebih baik bagi dia daripada fitnah. Dua, benci terhadap sedikitnya harta. Padahal sedikitnya harta maka akan semakin menjadikan sedikitnya hisab. Maka akan semakin menjadikan sedikitnya hisab. Keterangan ya, fitnah adalah kendala atau pengganggu untuk menuju Allah. Fitnah namanya. Kendala atau pengganggu untuk menuju Allah.
Atau fitnah itu punya arti arus kesibukan. Arus kesibukan manusia yang menyebabkan mereka bertikai, yang menyebabkan mereka bertikai. Ya, titik. Jadi kalau sekarang orang pada ribut tentang Bahlawi itu lagi fitnah. Atau sekarang fitnah agama ya. Atau sekarang misalnya lagi rame persoalan DPR, persoalan reshuffle kementerian, gaduh, itu fitnah. Lalu yang namanya internet itu ajang fitnah sudah. Komentar-komentarnya tuh. Karena termasuk sesuatu yang membuat manusia bertikai, debat. Nah, lihat di komentar kamu lihat. Ada kejadian apa aja, pasti ada yang membela, ada yang pro. Ada yang bela, ada yang pro. Udah fitnah di situ. Jadi yang namanya fitnah itu bukan menuduh orang, bukan. Yang namanya fitnah itu tadi kendala atau apa? Godaan yang menghalangi kita menuju Allah. Lagi rajin-rajinnya, lalu kena penyakit HP, berarti HP itu adalah fitnah. Arti ya, lagi bagus-bagusnya di pondok, ke bawah-bawah temen. Nah, teman itu namanya fitnah. Wal fitnah akbar atau asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada mati. Makanya di sini dikatakan harta itu fitnah. Atau kehidupan itu penuh dengan fitnah. Ya, hidup itu kan penuh dengan fitnah. Kendala-kendala dan apa sih satunya kendala dan kesibukan manusia yang enggak, kendala dan pengganggu, musyawis. Pengen fokus ke Allah tuh kayak susah banget, ada aja. Nah, itu fitnahnya tuh ada aja di dunia tuh begitu. Pengen fokus ke Allah harus kerja. Nih, pengen fokus ke Allah harus menikah. Apakah menikah haram? Tidak, sunnah. Tapi di dalamnya banyak terdapat fitnah. Gitu. Punya istri yang bawel, punya istri yang rewel, punya istri yang manyun-manyun ketika kita pulang nggak bawa uang, punya istri yang marah-marah. Itu udah fitnah maksudnya. Akhirnya kita dituntut untuk bekerja. Bekerja apa aja? Mau halal, mau haram, harus kita kerja, halal atau haram. Sehingga kita terjebak di sebuah lingkaran yang haram. Kalau kamu coba enggak sama pekerjaan-pekerjaan bank, ribawi, itu udah kena fitnah akbar tuh. Kalau boleh jujur, mending kamu mati daripada begitu. Gitu pasti ya. Mending kamu mati deh daripada kamu tenggelam dalam fitnah. Jadi kalau ada fitnah, kita ini fitnah nih, jangan. Ini fitnah, ini fitnah. Makanya orang yang terhindar dari fitnah di hari ini susah banget, nggak ada. Pasti setiap orang tuh punya fitnah. Ya, harta termasuk fitnah yang besar ya. Harta. Anak juga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Rasulullah yang mengatakan, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, dan wa auladukum, anak-anak kalian fitnah. Pengganggu kita menuju Allah. Wah, kita lihat dari sisi fitnahnya, bukan berbicara dari sisi kasih sayangnya.
anak berbakti sama orang luka, anak tuh fitnah, harta tuh fitnah, istri tuh fitnah, mengganggu semua sudah. Kalau kita tidak pengen kena fitnah, harus hidup di tengah-tengah laut, gunung. Tapi kan lapar, harus cari uang juga fitnah. Bisa nggak kita terhindar dari pengganggu-pengganggu itu? Yang kita ambil cuma yang haram, kadang-kadang halal tapi yang jualnya cantik, di kitanya matanya tergoda, fitnah lah. Susah ngelakuin hal-hal yang nggak fitnah. Tapi fitnah itu ada volumenya. Ada fitnah-fitnah kecil, ada fitnah-fitnah yang gede, ada. Hidup di rumah ya fitnahnya gede sudah. Ya, teman, kawan, wifi-an, apa. Nah, yang kedua adalah banyaknya harta. Sedikitnya harta. Manusia itu nggak suka kalau fakir, miskin tuh nggak suka. Padahal kalau dipikir-pikir, ya qillatul mal aqallu lil hisab. Semakin sedikitnya harta, maka semakin ringan hisabnya. Tapi orang di hari ini pengennya kaya semua. Miskin tuh pada nggak terima. Kenapa? Bisa jadi karena pendampingnya pasangan hidupnya, para istri kita. Jadi ada istilah, sayati zamanun ala ummati halakur rajuli fi yadi zaujati wa auladih yu'ayyirunahu bil faqri. Akan datang suatu zaman di mana istri dan anak-anak mencaci maki seorang laki-laki, suaminya dan ayahnya. Mereka menghina ayahnya dengan bahasa fakir. Ayah si nganggur, ayah si nggak punya kerjaan, ayah si. Digituin orang laki-laki tuh. Sehingga mental laki-laki tuh down. Dituntut sama perempuan tuh. Kamu nggak bisa dengerin bahasa Abi begini karena belum nikah. Yang ada dalam pikiran kamu kan nikah kan begitu aja. Malam pertama, bercinta. Oh, menikah tuh beratnya itu kalau sudah sama-sama bosen. Oh, nikah kan nyarinya ke arah-arah begitu, ke arah seksual, arah biologis. Arah biologis itu, Abi rumah tangga ya, kasih tahu arah biologis suatu ketika kamu akan bosan sendiri. Setahun sama istri itu bakal bosen. Pasti nggak? Pasti. Secantik apapun istri kamu, misalnya bodinya bohai, orangnya cantik, setahun pasti bosen. Sudah setahun bosen. Paling-paling itu seger-segernya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika kita tahu kedoknya perempuan, ya, tahu semua kedoknya perempuan, bedaknya sudah luntur. Nggak ada perempuan cantik alam itu, nggak ada. Udah nggak ada. Bedaknya luntur, kena panas, rumah kita gerah, harus buka baju misalnya. Lipstiknya nggak dipakai sehingga pucat kan bibirnya tuh. Baru kita rabi, kita makanannya desak namanya, begitu kan. Sudah begitu meskipun cantik juga ada rasa harus bosen sih. Wis puru kabeh, jaba jero puru kabeh. Nah, jangan anggap kita saja yang sudah bosan sama istri. Istri kita juga melek sama kita. Meskipun dulunya pernah janji kayak Romeo Juliet, ya, udah melek sama kita. Kalau udah melek begitu nanti baru kelihatan sifat dan akhlak aslinya. Rumah tangga tuh tidak melulu seksual pagi siang sore malam 24 jam. Mikir biaya, uang susu, uang listrik, uang motor, uang bensin, uang kontrakan rumah, kamu tenang baik. Hanya yang penting nerima, yang penting enggak harus tahu perasaan juga. Orang tua kita tuh enggak macem-macem gitu tuh. Penuh dengan perjuangan. Nah, kamu juga akan ngalamin hal itu. Sama perempuan tuh, Masya Allah tergila-gila menikahi dia, ternyata
materialistis. Terus, ayo kerja, mana gajinya, mana ininya. Kamu dapat uang sedikit, domelin apa, dan itu udah banyak. Kamu tadinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin di pondok, sorobnya hebat, tiba-tiba Abi nengok kamu dalam keadaan wajahnya merah, murung, kenapa? Udah pusing mikirin uang. Pusing mikirin. Maka ketika kamu berada di pondok, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Nah, dimanfaatin biar pinter nahwunya, pinter sorobnya, pinter baca kitab kuning, pinter agamanya. Loh, setelah itu semua diganggu dengan berbagai macam fitnah, tetap kita masih bisa stabil itu. Orang pondoknya belum ngerti apa-apa sih. Belum ngerti apa-apa, males, berkah ya kurang, apa ya kurang. Dia kena fitebang, bleang. Kali aja kalau ada berkah dari pesantren, nah kan pesantren itu tempatnya berkah. Cuma masalahnya yakin atau tidak yakin kitanya saja. Yakin atau tidak yakin kitanya saja. Wong di dalam diri Malik aja banyak berkahnya. Di dalam dia apalagi yang rajin-rajin. Di dalam diri seorang santri yang nggak ngapa-ngapain, tidak punya tujuan dan arah untuk datang ke pondok. Sholat kadang-kadang bolong, santri aja sholatnya bolong. Tapi di dalam diri dia tetap ada keberkahan. Karena bersentuhan dengan orang-orang yang bisa jadi salah satunya rajin. Berada di sebuah tempat yang mana dia jauh dari orang tuanya. Dia sabar menahan diri untuk tidak pulang ke rumah, itu udah keberkahan yang hebat itu. Untuk tinggal diri tetap mau diatur, dibimbing, untuk tetap mau sholat. Walau meskipun dengan terpaksa, berkah itu bilang-bilang. Yang ngurusi Malik sih bener banget, berkah itu akeh. Man persoalannya kan kita nyepelehin hal-hal kecil. Nah, al-barokah yusahilul umur, yang namanya berkah itu bakal memudahkan seluruh perkara. Pulang-pulang kita udah ngaji yang bener, teteng. Entah itu Allah ngirimin murid ke rumah kita, ngaji. Kamu ngaji yang beriti nih, ngaji alfiyah, ngaji mu'in, rajin. Sekarang pakai peci, pakai baju, pakai sarung, tekun-tekun begini, belum tentu sampai rumah punya istri, punya mas pakai gini. Celana bisa ganti kan? Walanya billah. Tergantung unsur kamu di pondoknya bagaimana. Kan jangankan yang namanya sholat sehari 4 kali, sholat sehari sekali aja bisa jadi enggak. Kena bokek, auratnya kelihatan, istri kamu nggak baik kerudung, itu hal biasa. Anak pesantren begitu tuh biasa, udah ngerti ya, udah ngerti polanya, udah paham. Udah nggak inget sama sekali sama pondok, nggak inget sama aturan, nggak inget sama syariat. Teka-teka ketemu di jalan, karo labiye, kerudungannya, sering terjadi. Tapi coba misalnya kamu pulang ke rumah, lalu tiba-tiba ini masa suatu berkahnya, tiba-tiba ada aja salah satu orang yang tahu kamu lulusan pesantren, ada aja gitu. Mas Sofa, itu bisa nggak ini pegang mic? Oh enggak Pak, lulus pesantren 6 tahun masa nggak bisa? Sekali-kali coba. Dikasih kesempatan coba. Kesempatan itu merupakan sebuah keberkahan. Kesempatan nggak bisa datang 2 kali. Belum tentu kamu pulang-pulang tahlilan lalu ditawarin mic. Oh belum tentu. Apalagi yang lulusan pesantren banyak. Saingan kamu banyak. Belum tentu kamu pulang ke rumah dipegangin musola tuh belum tentu. Sofa lancar ya, besok-besok dia lagi. Ini awal ya. Ini bukan ngomongin awal ya. Akhirnya tahlilan di rumah orang lagi, sofa imamin lagi. Sholat di masjid, sofa imamin lagi nih tahlil. Kiai sepuhnya bilang, nak, bapak nanti kamu jadi imam. Lama jadi tokoh kecil digandrungi, diandelin. Nanti anak-anak mereka,
Oh Ustadz, saya nitip anak saya lah ngaji, diajarin Iqra, diajarin apa, diajarin ini, lama-lama mereka gede, diajarin Imriti, diajarin Alfiyah. Itu merupakan, itu bentuk Allah jaga dia, jaga hisofa ini dari berbagai macam fitnah. Artinya bisa jadi kenapa dia dikasih kesempatan Allah seperti itu, ada berkahnya ya, yang dia bawa dari pesantren. Karena ngurusin santri, ngurusin pondok lah, ngurusin makan, bersih-bersih kamar mandi dan lain sebagainya, ada aja yang dia kerjain. Kesempatan tuh mahal, nah. Bisa jadi udah banyak yang mondok di situ, atau nggak mondok lah, minimal masjid taklim. Itu menjaga ilmu namanya. Suruh ceramah, disuruh apa, disuruh ini. Sehingga dia ingat lagi kan, buka-buka akhirnya Imriti, buka-buka Alfiyah, buka-bukanya terpaksa karena punya murid. Abi juga terpaksa karena punya murid. Bukan bim salabim jadi wali, jadi enggak. Memang kita tuh, seorang guru itu buka kitab begini tuh karena terpaksa. Karena ada kamu. Kalau nggak ada kamu nggak buka, tutup. Kiranya duit. Pikiran duit ruwet. Jalani kehidupan tuh ruwet. Bertengkar terus sama teman kantor misalnya. Bertengkar sama atasan. Pagi berangkat, sore datang. Jarang ketemu sama keluarga. Kelelahan, kecapean, langsung tidur malam, nggak bisa ngapa-ngapain, otak jadi buntu. Kan itu orang-orang pekerja tuh begitu. Beda kalau sudah ngajar santri, wawasannya luas, ngomong juga enak, bahan ceramah untuk di tempat lain ada, gitu tuh. Nggak usah panjang-panjang. Baru baca isnani yakrohu mabnu adam, yakrohul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah. Itu hal yang gampang sekali begitu. Diomongin sama orang lain. Ini bagi Abi mah udah hal yang lumrahnya ya. Hal yang lumrah begini. Hal yang setelah kita ngaji di sini keingetan, nanti disampaikan ke teman ngobrol, teman ngopi. Wa qillatul mal wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal khairun lahu lil apa aqallu lil hisab. Itu bisa diceritakan ke teman, bisa didongengin ke teman-teman dan sebagainya. Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Membaca begini udah dapat ilmu. Nah, kamu enggak mustahil bisa begini, enggak mustahil. Secara jujur Abi sama Bahrul kalau seumuran ya pinteran Bahrul. Kalau seumuran dia kelas 3 MTS sudah bisa begini, kitab kuning kita masih pelongo beli. Masih nganu Imriti, setoran Imriti beli apal-apal. Cuma bagi Abi sih keadaan di pondok itu menentukan seseorang keadaan berada di rumah. Lah supaya nanti ketika di rumah banyak sekali fitnah, kita tetap tidak sampai ninggalin sholat, tidak sampai orang dibuka-buka pisan gitu tuh kitab dan dipastikan nggak bisa dibuka. Sok bah, liatin. Kalau pengen bisa buka lagi kitabnya, ngajarin ke orang-orang, atau setidaknya tutup kitabnya tapi masih ingetannya tajam. Itu cara Allah menjaga itu. Atau misalnya Mas, bisa nggak ngajar di MTS, ngajar agama di sana, ngajar akhlak, itu kesempatan lah. Mas, bisa nggak sih makan Quran di sini, itu semua kesempatan lagi. Persoalannya ada tidak kesempatan kita untuk mengolah ini semua ketika kita pulang. Kalau mau pengen banyak kesempatan, cari berkah sebanyak-banyaknya sekarang. Abi berapa minggu yang lalu kan ular ya, kena ular, bukan ketap atau hampir kena ularnya gede sedua jari, naik jendela, di pondok gua gitu. Tapi paling dari kecil tuh paling jijik sama ular tuh, trauma, udah jijik takut lagi. Barang megar kok lehernya tuh. Jadi kalau misalnya
apa namanya, ini ngomongin jujur ya, Abi ini rajin sodako Kang Salman tuh. Rajin sodako Abi Kang Salman. Jebret lagi 200, jebret lagi 80, jebret lagi ini, habis modal jebret lagi, terus jebret. Bukan ngomongin pamer kamu, yang ngapain pamer kamu. Cerita begini ini tujuannya kamu jadiin pelajaran. Abi punya sebuah pahala yang sudah habis kemarin, baru kemarin sudah habis. Karena Abi tarik vouchernya sama Allah. Karena masa-masa kritis saat kebaikan saya, ya Allah kebaikan saya nggak usah dibalas di akhirat, tapi balas di sini. Ayo naik motor tuh sambil doa begitu. Supaya Egas tuh masa kritisnya lewat, masa pemulihan gitu. Kebaikan yang itu saya ambil dari sekarang, kata Abi tuh, jadikan, oh kamu harus banyak nganuan kebaikan. Kang Salman brak Kang, hilang utang, bayar kontrakan, bayar apa, modalin gorengan, modalin udah hampir pulang. Karena lihat kepala rumah tangga, punya anak 5, punya ini dan sebagainya. Sambil berkata, ya Allah hindarkan saya dari bahaya. Kalau ada bahaya, sadarkan saya sehingga sadarkan saya. Di depan ada bahaya. Di depan ada bahaya, sadarkan saya. Supaya saya bisa menghindari itu bahaya. Lagi tidur tuh, tumben-tumbennya tangi nak. Ini hak wal. Tumben-tumbennya tangi. Jegrek kan. Ya, tangi itu seger, enggak tangi lemes, tangi seger. Ini jendela jana ulah, astagfirullah gitu kan. Terus ulah ngukur nabi tuh, ngukur kan. Keringet dingin, ya rada jauh 2 meter, semua ke Masonib jarak. Terus nama gede, ya gede gue saya gede rada jauh. Wis begitu Abi keluar, dia rada ngejer balap, ngadeg ke ulang. Bayangin kalau bisa beracun kita, umur nggak tahu kan, umur nggak tahu. Abi tuh sampai keingetan Kang Salman, wis ditarik sih pahala, wis ditarik pahalanya. Wis Abi nggak punya pahala, di depan Kang Salman udah nggak pahala. Nggak sok-sokan lagi, udah dicabut pada saat itu. Tinggal ngerintis lagi, yang makin kompondasi lagi, sodako ke siapa, baik ke siapa, nolongin ke siapa, untuk terhindar dari untuk mendapatkan rezeki nanti, untuk apa nanti. Itu kebaikan tuh begitu. Aku paham ceritanya seseorang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim ini dikatakan ada seseorang, 3 orang masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut ketutupan pintu, ketutupan batu. Batunya tuh gede. Sehingga pintu gua itu tertutup sama batu. Dibuka tuh nggak bisa sama 3 orang tuh. Kalau di gua terus kelaparan nih. Akhirnya 3 orang itu ngungkit kebaikan kepada Allah. Mikir kebaikan apa, ya Allah, saya punya kebaikan. Di mana saya punya anak dan istri, saya menyisakan susu untuk ibu saya. Malam saya bawa, sampai pagi saya tungguin susunya agar tidak dimakan istri dan anak-anak saya untuk ibu saya. Jika engkau menerima amal saya pada saat itu, buka ya Allah pintunya. Kebuka ini, batu jalan sendiri anak-anak. Yang kedua, yaitu seorang perempuan, seorang laki-laki yang bilang, ya Allah, saya itu pernah cinta kepada perempuan, cintanya cinta mati. Tapi saya ditolak cintanya sama dia. Kebetulan dianya butuh uang. Kebetulan butuh uang. Saya secara egois minta tidur sama dia. Begitu mau tidur, rasa takut saya datang. Kok saya gini amat? Dia minjem uang sama saya, lalu bayarannya adalah tidur. Ketika saya sadar, bilang, Neng, udah gak usah, nggak jadi. Kenapa Mas? Kenapa Bang? Nih uangnya nih, buat kebutuhan kamu.
Ya udah bang, nikahin saja. Enggak. Itu padahal cinta banget laki-laki. Enggak. Ya Allah, kebaikan saya itu yang sampai akhirnya tidak berzina, yang tidak memanfaatkan uang saya untuk menikahi dia, jadikan Amel, tarik bawah sini. Jadi pintu gua tuh kebuka lagi sampai hampir setengah, tapi masih belum bisa dikeluarin orang. Nah, baru satunya itu adalah seseorang yang dia seorang bos, harusnya bayar karyawan. Karyawannya itu sakit atau nggak tahu, sakit karyawannya tuh. Harusnya dia dapat gajian, waktu gajian dia nggak berangkat gitu loh. Akhirnya gajian disimpan, uangnya disimpan. Ternyata nggak berangkat selamanya. Bingung kan ngolah uang gajiannya si karyawan tersebut. Akhirnya dibelikan kambing 2. Kambingnya makin banyak sampai 1 desa kambingnya. Lalu karyawannya suatu ketika beberapa tahun kemudian dia datang lagi, bang, saya itu dulu tahun-tahun dulu tuh pernah kerja di sini bos. Waktu gajian saya nggak hadir. Saya sekarang lagi butuh banget uangnya, bisa nggak sekarang saya minta gaji saya? Bosnya bilang, wedus desa lagi kira kabeh. Ya Allah, saya pernah punya kebaikan seperti itu ya Allah. Saya nyimpen, tidak saya korupsi. Dan saya nyimpen, tidak saya korupsi. Tidak saya korupsi. Maka tarik itu kebaikan untuk hari ini, balas. Kayak kebuah kabeh. Kamu baca saya Mus. Ini kisah daripada Baginda, bukan Rasulullah. Ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami suka mengandalkan begitu anak-anak. Jangan kamu kira hal itu nggak pernah ada. Kamu ngelakuin kebaikan. Bagaimana ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kamu akan melihat kebaikan kamu ini. Entah di sini ataupun di akhirat. Banyak-banyakin ngelakuin kebaikan meskipun nggak harus dengan harta kebaikan. Jadi Abi ngerasa ya Allah kita hilang aja amalnya. Segitu Abi bangun pondasi sekuat-kuatnya dari kasihan nganu Kang Salman ini hanya hilang 1 hari gitu. Kalau bicara voucher tuh, kalau bisa tabungan nyelengi wis pirang-pirang, kebutuhannya wis celengan dibobok entok kabeh wis, ibaratnya tuh begitu. Jadi Abi mikir dosa apa kita ke sampai kebaikan harus ketemu kalau ular ke kebaikan nih harus ketemu sama ini, dosa apa sampai kebaikan saya direnggut begini. Tapi sudah nggak apa-apa, Allah menyelamatkan kita. Pernah kecelakaan gas sampai kebentur kepalanya, habis saya pincang, berturun tentu masih bayi bocah. Namanya kecelakaannya beruntun, dan di jalan gede ya, Pantura. Yang pada saat itu lagi banyak kecelakaan manusia terlindas tronton. Di berita-berita tuh banyak begitu. Jadi kita lihat berita, a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik. Lihat berita lagi, wong kelindes dasnya pecah, a'udzubillahi min dzalik. Pas di masa-masa itu saya jatuh di tronton karo anak karo istri di depan Gunung Jati itu. Ketika jatuh, di mos proses kita jatuh, saya kelindes. Ini pikiran negatif, saya kelindes. Mati, berceceran darah, kepala badan pisah. Pas gitu. Itu jadi pas proses jatuh itu netesan kena air mata. Ini hari terakhir saya. Dan ternyata aman, nak. Tapi ditabrak lagi sama motor lain. Jeder gitu. Jadi beruntun, posisi Abi di depan. Posisi depan, posisi belakang. Nabrak motor, orangnya sakit, orang Kristen, jeder. Belakang jeder, dampak. Bukan mobil tronton. Dikerubungin masyarakat, banyak masyarakatnya. Diluka di sini ledas. Merah ledas begini. Gas kena kepalanya, kena aspal. Abi langsung dipulangin sama Pak Dayat ke Ambit pakai mobil apa gitu. Tapi harus menghadapi masyarakat duluan. Mobil Bronton polisi pada datang apa itu. Tapi ketika begini saya meninggal. Saya mati gitu. Sadar begitu.
Sadar. Karena lagi musim-musimnya, lagi lihat-lihat berita orang masukkan ketabrak tronton gitu loh maksudnya. Karena lagi banyak berita-berita begitu sehingga pikirannya ikutan negatif, ikut kurang baik. Tapi ya Allah, hampir setengah amal saya gitu. Saya minta sekarang hampir setengah amal saya minta, tapi jangan semua ya, habis semua lah. Hampir setengah saya minta amal sekarang biar saya terselamatkan dari kematian. Jadi selamat. Jadi kayak nadar beli nadar kan sih. Kita ku selamatku karena amal apa karena emang selamat? Dan pikiri kalau karena amal ya rugi ya kita ya. Ya rugi ya udah ngomong begitu ke Allah. Kalau karena amal terus kita mondok pernah bagus, pernah rajin, pernah apa, separohnya tuh dihabisin supaya untuk menyelamatkan tadi. Pertanyaannya, kamu punya amal apa? Jamin kita, maka seakan punya amal apa aja emang kalau baik itu masa hidup tuh. Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan sekarang untuk menebus masa-masa genting ya, masa-masa genting ketika kita berada di suasana yang tidak kita inginkan. Wallahu a'lam.